mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pembahasan program guru penggerak agama Islam. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinantikan syafaatnya. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga doa, acara yang keempat penutup, dan acara yang kelima materi penjelasan. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah tadi acara kita dari nanti tidak ada hal. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala saya juga mengatakan kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak SDN 3 Maharajan, Bapak Samsudin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu pembahasan dari calon guru penggerak SDN 3 Maharajan yaitu Bapak Samsudin. Mudah-mudahan pelaksanaan pembahasan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum materi pembahasan diberikan, Bapak Ibu guru semua, saya pesankan bahwa saat ini pemerintah kita sedang gencar melakukan perubahan bidang pendidikan, yaitu melaksanakan kurikulum merdeka yang berarti menuntut kepada kita untuk mau berubah mengikuti aturan Kemendikbudristek untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Untuk itu, materi pembahasan ini sangat penting untuk Bapak Ibu guru, di mana saat ini pendidikan kita pasca COVID itu dikatakan terus menyimpang dan kita berusaha memperbaiki, dan juga saat ini perkembangan dunia teknologi semakin maju, bisa nggak bisa, mau nggak mau kita harus mau untuk juga melakukan perubahan di dunia pendidikan ini. Untuk itu materi ini sangat penting, maka dari itu Bapak dan Ibu guru semua mohon diperhatikan, dicermati agar dapat kita gunakan sebagai modal untuk berperan serta dalam melakukan perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Dan bagi yang lain juga saya harapkan untuk nantinya mau turut serta terlibat sebagai guru penggerak. Selain itu, materi ini mungkin hanya sebagian dalam rangka perubahan pendidikan, dan masih banyak materi-materi lain yang dapat kita peroleh baik dari GMM maupun dari Google. Untuk itu Bapak Ibu guru saya harapkan untuk aktif mencari jawaban untuk melaksanakan dari kurikulum merdeka, agar nantinya setelah kita ini dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini tidak tertinggal dan dapat mengikuti
itu tolong nanti kembali sekali lagi kita cermati, kita pahami. Mungkin ini sebagian materi dari perubahan kurikulum. Mudah-mudahan nanti kita dapat lagi materi-materi yang lain sehingga perubahan kurikulum ini di SD kita dapat berjalan sebagaimana harapan dari pemerintah, sehingga kebutuhan pendidikan anak didik kita dapat terakomodasi, anak didik kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini dan memiliki karakter-karakter yang diharapkan seperti yang tertera pada tujuan pendidikan nasional. Nah, selain itu, kalau melihat materi yang ada, berarti saya di sini untuk diberi kesempatan membuka pembahasan ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi budaya positif untuk calon guru penggerak Pak Samsu Adi Wibowo SPT, saya nyatakan terbuka dan nanti tolong diikuti dengan seksama. Materi pembahasan saya nyatakan dibuka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum dan ibu guru semua, mohon diperhatikan, dicermati agar dapat kita gunakan sebagai modal untuk berperan serta dalam melakukan perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Dan bagi yang lain juga saya harapkan untuk nantinya mau turut serta terlibat sebagai guru penggerak. Selain itu, materi ini mungkin hanya sebagian dalam rangka perubahan pendidikan dan masih banyak materi-materi lain yang dapat kita peroleh baik dari GMM maupun dari Google. Untuk itu Bapak Ibu guru saya harapkan untuk aktif mencari jawaban untuk melaksanakan dari kurikulum Merdeka agar nantinya setelah kita ini dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tidak tertinggal dan dapat mengikuti seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Maka dari itu tolong nanti kembali sekali lagi kita cermati, kita pahami. Mungkin ini sebagian materi dari perubahan kurikulum. Mudah-mudahan nanti kita dapat lagi materi-materi yang lain sehingga perubahan kurikulum ini di SD kita dapat berjalan sebagaimana harapan dari pemerintah, sehingga kebutuhan pendidikan anak didik kita dapat terakomodasi, anak didik kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini dan memiliki karakter-karakter yang diharapkan seperti yang tertera pada tujuan pendidikan nasional. Nah, selain itu, kalau melihat materi yang ada, berarti saya di sini untuk diberi kesempatan membuka pembahasan ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi budaya positif untuk calon guru penggerak Pak Samsu Adi Wibowo SPT, saya nyatakan terbuka dan nanti tolong diikuti dengan seksama. Materi pembahasan saya nyatakan dibuka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian sambutan dari Bapak
budaya positif. Bapak Ibu guru semuanya akhirnya sudah paham semua apa itu budaya positif. Akan tetapi saya sebagai calon guru penggerak hanya melakukan penugasan atau praktik baik. Kalau nanti di dalamnya ada yang kurang pas atau apa, nanti saya minta koreksinya dan minta tanggapan dan sarannya. Yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Agenda yang pertama yaitu tadi pembukaan sudah selesai. Untuk yang kedua yaitu kompetensi tulisan dan capaian umum dan capaian khusus. Yang ketiga pemahaman inti. Yang keempat eksplorasi konsep. Dan yang terakhir refleksi. Jadi setiap kegiatan kita harus bisa merefleksikan hasil yang kita dapat dari suatu kegiatan tersebut. Oke, langsung saja. Yaitu yang pertama yaitu tentang kompetensi yang diharapkan pada modul ini. Yang pertama, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi sebagai berikut. Nah, kita sebagai guru nanti dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensinya secara aman dan aman. Yang kedua, guru di sekolah dapat bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah, yaitu berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya, untuk capaian umumnya, yang pertama yaitu dapat memahami pendidikan menurut Diajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu dapat memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Terus capaian khususnya, yang pertama yaitu mendemonstrasikan bersama tentang pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, dapat menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru setuju apa tidak dari 3 pertanyaan ini? Ya. Nah, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ini pertanyaan pemantik, nanti jawabannya ketemu di belakang kita. Kira-kira setuju apa tidak? Demonstrasi. Kalau saya tidak. Nanti ketemu ya. Nanti di belakang kita ketemu. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak? Kira-kira. Yang kedua, setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Pak. Ya.
Setuju apa tidak? Demonstrasi. Kalau saya tidak. Nanti ketemu ya. Nanti di belakang kita ketemu. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak? Kira-kira. Yang kedua, setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu nanti jawabannya di belakang. Setelah kita membahas ini karena masih pertanyaan pemantikan untuk memancing kita. Gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju enggak? Yang ketiga, setuju atau tidak kira-kira? Tidak perlu. Setuju. Setuju enggak kira-kira? Sudah ya, sudah bisa dipahami tentang pertanyaan tematik ya. Oke, nanti kita lanjut, nanti kita akan temukan jawabannya di belakang. Ya, setelah kita nanti bahas bersama, nanti akan ketemu. Dari ketiga ini mana yang setuju, mana yang tidak, nanti akan kita ketemukan. Kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau semuanya saya ada kurang pasnya, nanti Bapak Ibu bisa mengingatkan. Gitu. Karena kita belajar bersama kita di sini. Gitu. Lanjut. Nah, ini topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan konstitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Oke, yang ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Langsung aja. Yang pertama ini kita menemukan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Yang kedua, murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi. Ini yang pertama dia tadi ya, ilusi guru mengontrol murid ya, itu masalah kritiknya. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dan negatif itu bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma yang kita bahas pertama tentang ilusi kontrol. Nah, ini sekarang kita sambungkan dengan disiplin positif dari teori kontrol tadi. Menurut William Glasser, ya, itu pertama, ada tidak bisanya mengontrol orang lain, hanya yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Itu yang pertama tadi, nyambungnya ke disiplin positif, yaitu mana disiplin belajar dari kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, yang kedua tadi masuk ke teori motivasi. Nah, motivasinya yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Nah, setelah menghargai diri sendiri, kita baru akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal.
itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kira-kira dari 5 kontrol itu, Bapak itu pilih yang mana? Atau sekarang bukan pilih dulu, tempatnya kita di mana sekarang? Rata-rata di mana? Di poin berapa dari 5 posisi kontrol tadi? Masih banyak yang penghukum ya? Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar yang bersama, nanti kita minimal jadi pemantau. Tapi dianjurkan untuk guru sekarang atau guru digital ini ya, kita sudah harus bisa berubah menjadi manajer. Gitu. Ya. Gitu. Karena yang paling utama itu yang poin 1 sama 2 itu tidak boleh dipisahkan. Yang poin pertama dan 2 tadi menghukum sama membuat rasa bersalah. Nah itu juga tidak boleh lagi dipakai. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar bersama ini, ya, setelah kita nanti bisa belajar bersama ini, nanti kita mudah-mudahan bisa minimal atau memantau lah. Kalau yang senior biasanya bisa langsung lompat ke manajer kalau yang senior. Kalau kayak kami kayaknya masih tahap belajar. Nah setelah dalam melaksanakan 5 posisi kontrol, nah kita itu bisa namanya melakukan nanti namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu pertama menampilkan integritas, yang kedua validasi kebutuhan, nah yang ketiganya menanyakan keyakinan penuh. Nah kita kalau sudah bisa memanajer itu biasanya kalau nindak siswa itu kita pakai namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu manggil siswa. Gitu. Nah validasi kebutuhan. Nah ditanyain nanti kita kebutuhan siswa itu melakukan kayak gitu itu dari berapa. Nah setelah itu baru kita nanti menanyakan keyakinan kelas, karena di setiap kelas kan nanti kita buat namanya keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan lagi kedua kelas masing-masing. Jadi kita nggak menyalahkan siswa. Siswa itu nanti akan sadar dengan kesalahan yang dia buat. Karena kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas yang lengkap. Nah, nanti ada beda itu ya, beda dikit antara kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Nanti urutannya itu kita buat kesepakatan dulu. Ya, nanti akan kita bahas kalau kesepakatan nanti keyakinan. Nah, yang terakhir yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Itu pasti dari 5 kebutuhan tadi, terutama kita sebagai guru dan sebagai murid nanti juga bisa sama, bisa memenuhi dari 5 kebutuhan itu tadi. Ya. Murid juga di kelas itu biasanya memang dia ada kalau namanya tekanan berarti dia butuh kebebasan. Ya. Tapi kan kebebasannya jangan salah artikan kita. Betul. Bapak dulu lebih paham. Ya, lanjut. Nah, ini apakah makna disiplin? Kayaknya kalau makna ini sudah paham semua walaupun itu kadang-kadang ya. Gitu. Kita lanjut aja. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan itu memiliki tujuan, pasti ya. Yang kedua, dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan ini tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa mulia, yang kedua mandiri, benar kritis, kebinekaan global, program dan kreatif. Ini yang konsep kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini teorinya. Yang pertama untuk menghindari tidak kenyamanan hukuman.
aja belum merdeka, gimana muridnya merdeka? Karena rakyat ya, refleksi ya. Nah, kembali ke diri kita. Nah, kalau kita taruhlah sudah bisa menerapkan kata-kata merdeka, insya Allah kita menerapkan kesusahan lah. Lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami yang di poin mana ya? Didukung oleh penghargaan. Kayaknya pernah semua ya. Bahwa zaman sekolah atau zaman apa nih? Didukung gara-gara dapat penghargaan. Pernah nggak? Yang mana? Di bagian mana kira-kira? Ini masih ada sisanya. Bapak, kayaknya ada yang di bagian sini kita. Kalau saya sendiri ya di poin ini. Kalau saya sendiri, gitu. Maksudnya penghargaan merusak itu. Ya karena itu bisa timbul karena ada yang kritik. Gitu. Biasanya kayak gitu kan? Gitu. Seperti saya dulu pernah mengalami waktu di MI, saya dikasih penghargaan oleh kepala sekolah. Gitu. Akan tetapi ada 30 yang ya susah, soalnya malah membicarakan di belakang. Jadi hubungan kita malah rendah kan dengan guru tadi. Nah, kalau Bapak Ibu guru ada di mana kira-kira berbagi pengalaman gitu? Kayaknya enggak ya. Ya, nah, maka dari itu nanti kita juga sekarang kita harus bisa ya apa namanya ya refleksi tadi. Kalau kita mengasih sesuatu kalau di kelas gitu ya, nah kira-kira nanti ada nggak itu kayak di antara hubungan siswa ke siswa barunya ke kita. Makanya benar kan kata orang-orang itu ke depannya sudah nggak ada lagi apa namanya pemberian piala atau ngomong lagi peringkat 1 sampai 5. Untuk kedepannya kita kayaknya nggak pakai stabil. Lanjut. Nah, bentuk program kebajikan itu yang sebagai apresiasi dari pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Atau yang terakhir, fokus pada prosesnya. Nah, kalau fokus pada prosesnya berarti kita ngasih apresiasi ke siswa itu kita melihat langsung menyampaikan prosesnya. Oh, ini kamu dapat apresiasi dari ini. Nah, kalau kayak gitu insya Allah nggak akan lagi di dunia kayak tadi. Intinya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kewajibannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita sebagai contoh aja. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di kelas. Dan selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas gerakan di latihan. Jadi larinya fokus ke prosesnya. Ya. Kenyataannya dalam proses itu yang saya rasakan selama ini bisa satu ngomong ya itu kayak saya di situ kan memang dia agak kurang dari yang lain di luar standar. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kewajibannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita sebagai contoh aja. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di kelas.
sampai di kelas 1. Nah, ngomong ya, itu ada saya. Di situ kan memang dia agak kurang dari yang lain, di bawah standar. Yang saya takutkan selama ini, dia kan tanya Bu ini ya, begitu saya menghampiri, itu yang lain anak-anak jadi cemburu. Itu bagaimana? Solusinya seperti itu. Jadi terjadi setiap hari, bahkan bertanya Bu ini bagaimana? Bahkan tidak saya jawab untuk menghindari hubungan dengan siswa yang lain. Itu gimana solusinya? Ya, ya. Nah sekarang kita bedakan, bedakan antara hukuman sama konsekuensi. Nah, yang pertama itu kira-kira masuk mana? Masuk hukuman apa konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Masuk mana? Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira. Nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke lanjut. Nanti kita lihat ya jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah disurat-surat. Yang keempat, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BPK. Nah, kira-kira. Coba ya kita lihat jawabannya. Mana yang pas tadi? Ya masih ragu di bawah sendiri ya tadi ya. Nah ini nggak hukuman karena ini pelajaran. Nyambung dia dengan pelajarannya. Nah tadi berarti kita juga bisa untuk ngasih. Iya, Bu. Lanjut ya. Ini tadi perbedaannya. Nah sekarang restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain menurut dosen. Nah ini contoh identitas gagal sama identitas sukses. Lanjut ya. Nah ini ciri-ciri restitusi ada 9. Ya itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan besar untuk mendasari tindakan. Yang keenam restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Nah, kita mencari solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan lagi.
kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Ini sudah tahu positif ya untuk nah, kalau yang atas dewi gimana? Ngopo kok nggak peraturan saja, harus juga keyakinan. Jadi kan selama ini buat peraturan ya, tapi keyakinannya ada belum. Sekarang kita belajar gitu. Biasanya kalau peraturan itu kan biasanya cuma guru yang bulan. Sekarang muridnya diajak kompromi kan. Tapi kalau keyakinan kan nanti kita komprominya ke murid. Karena yang akan melakukan itu murid. Gitu. Makanya kita sekarang buat peraturan dan harus juga buat keyakinan. Sama Bapak Ibu saya juga berhubungan. Nah yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah kalau dalam pelatihan kamu nggak tepat waktu ya otomatis ketinggalan. Nah ini hubungannya tadi, hubungan budaya positif, kita harus mempunyai lingkungan positif dan mempunyai peraturan jelas serta mempunyai keyakinan jelas. Kalau kita akan membangun budaya positif. Nah ini kira-kira yang mana ini yang keyakinan jelas? Yang 11 ini apa yang 11 itu? Yang sudah jadi keyakinan jelas. Yang ini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kira-kira yang keyakinan kan yang ini apa yang ini? Kan ini ditanyakan kan yang mana merupakan keyakinan jelas. Nah alasannya apa alasannya? Kan mengapa itu? Kami guru dan murid berarti kan kesepakatan antara guru dengan murid. Nah berarti yang ini masuk apa tadi? Yang ini masuk peraturan tadi kan atau kesepakatan tadi ya. Nah yang itu juga masuk keyakinan. Karena di situ sudah ada kata-kata kami dan murid yang saling meyakini. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan pemahaman. Kalau ini masih dalam peraturan. Ya, tidak. Nah, karena di sini masih apa? Datang tempat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, juga dan sebelum. Nah, berarti yang di kelas itu berarti masih harus dirubah ke yang seperti sebelahnya. Ya, kan aslinya belum kita semuanya buat. Peraturannya kita buat, nah, keyakinannya juga kita buat. Berduanya. Jadi kita buat nanti berdua. Karena kalau ini otomatis biasanya itu apa? Adanya itu dari sekolahan sama guru dia kan. Kalau guru ya buat dan ini kan. Masih guru kan. Kalau peraturan kan dia akan tanda kesepakatan guru semua di sekolah ini sama bedanya. Kalau peraturan ini, ya kan? Nah kalau yang ini nanti kita harus sudah bisa melibatkan murid di kelas. Jadi nanti jatuhnya beda ya di kelas masing-masing. Kalau kita buat sama, nanti murid kita nggak sama kan? Nah, selama ini kita sudah buat yang ini peraturan sudah semua. Sehingga kita sekarang menjadi keyakinan. Nah, sekarang ini masuk mana ya? Ini yang pertama masuk keyakinan kalau masuk peraturan. Bukan gitu maksudnya. Peraturan kerasnya kayak gini. Ya, tidak ada bagaimana. Menjadi keyakinan
dengan petangga jawab apa kan kayak gitu nyambungnya. Kalau jawab mengembalikan itu di Nah, dapatnya itu nanti kita menjadi keyakinan kelas itu membahas tentang tanggung jawab pendidik gitu. Maksudnya, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Yang selanjutnya bergantian yang menuju duluan. Selanjutnya menggunakan masker. Yang selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kita lihat jawabannya ya. Nah, yang pertama tadi termasuk takut karena mengembalikan waktu, mengembalikan buku pada terus dilarang mengganggu orang lain untuk menghargai orang. Nah, yang tadi hadir di sekolah 15 menit itu masuk menghargai orang lain, karena kan kita menghargai guru, menghargai teman. Terus komitmennya harus tepat. Nah, dilarang melakukan kekerasan itu tentang keselamatan. Yang kedua menghargai orang. Nah, dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tingkat-tingkatannya. Tadi kasih sayang dan kasih yang diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, keberkahan hidup. Nah, kita harus punya semuanya ini. Makanya kalau nggak punya satu aja, punya ya. Coba buat dulu senang. Itu kan. Nah, sekarang lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini. Ya. Ini yang pertama pembuku. Nah, kalau manajer kita hanya tanya-tanya aja ya. Ya, kita tanya-tanya aja. Terus hasilnya menguatkan diri. Kalau ini pasti biasanya berita. Berapa kamus itu gak ada maksudnya. Kalau nggak punya satu aja, ingat ya. Coba buat dulu senang. Itu kan. Nah, sekarang lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini. Ya. Ini yang pertama pembuku. Nah, kalau manajer kita hanya tanya-tanya aja ya. Ya, kita tanya-tanya aja. Terus hasilnya menguatkan diri. Kalau ini pasti biasanya berita. Berapa kamus itu gak ada maksudnya. Nah, yang sudah kita alami yang dulu-dulu kan kita ini ya apa ya? Nah, kita minimal sekarang harus bisa posisi di pengajar. Itu berarti kalau masih kepalakan materi itu sudah ada tertentu. Yang kita bisa diberikan di kemudian hari. Lanjut. Nah, ini kalau pernyataan. Nah, ini siapa yang mengatakan? Kalau pernyataannya kayak gini, yang mengatakan siapa?
posisi kan kalau muridnya kecewa gitu, jadi merasa bersalah, ya. Tapi kan di rumah biasanya ada ya. Karena dibuat dibuat kita dia merasa bersalah. Tapi alhamdulillah setelah kita masih termasuk untuk siswanya, maka alhamdulillah kita masih luar yang membicarakan dari perkataan, dari tingkah. Alhamdulillah punya kita tidak ada yang lupa dari semua. Ya jauh-jauh setelah kita lupa dari sembilan. Lanjut. Lanjut ya. Ini beberapa kata kalau peraturan penangkap konsekuensi ada dua. Kalau konsekuensi itu gambarnya cuma untuk saja. Kalau penangkap ya masih dia masih menggunakan konsekuensi semua. Nah terakhir yang ketiga ini contohnya tadi untuk menstabilkan identitas yang sudah kemarin saya sampaikan di kelas 5. Dulu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu sudah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Enggak. Ini yang validasi kebutuhan. Contoh pertanyaannya, kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak boleh melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Dan selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ini yang menanyakan keyakinan kelas. Dulu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Yang terakhir, apakah kamu rasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke. Ini introspeksi 30 detik. Yang selanjutnya itu refleksi. Nanti dulu silakan diisi refleksi yang sudah saya sampaikan. Oke, cukup ya paparan dari saya. Saya sendiri